Nah, jadi di zaman sekarang ini orang seperti mudah mendapatkan informasi, orang seperti mudah untuk belajar karena dimudahkan kan oleh teknologi. Tapi jebakannya ternyata anger nuntut ilmu mah hese gitu. Karena belum pernah ada ya yang diisuk nepi ka sore lalajo apa namanya HP itu kan loba anu gitunya. Gawe karena HP we hayo kan gitu ya. Ciklah lamun eta diisuk nepi ka sore dilakukan dalam setahun teh nyiar ilmu kira-kira pinter mah. Hebat itu dia. Pasti hebat. Tapi ayat teu kadongengkeun eta nu kana HP wae tuluy jadi profesor. Aya budak kana HP mah ngadon dicarekan set HP-an wae. Sabab budak lain kalah ka pinter kalah ka bodoh kan itu. Sabab nu nilalajuan kan kitu eta kan gitu ya. Yang dilihat teh nu joget-joget, nu teu pararugu gitu-gitu ya. Suara-suara nggak jelas. Nah, ini yang disebut dengan jebakan informasi. Jadi kita banjir seperti kita memberikan fokus kepada informasi, tapi sesungguhnya tidak karena puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas qudrah dan iradahnya serta limpahan nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dikumpulkan kembali di tempat terbaik untuk melaksanakan amalan-amalan terbaik, salah satunya dengan bertolabul ilmi, tentunya untuk menguatkan iman, ilmu dan amal soleh kita bersama. Dan tentunya sangat besar harapan kita setiap langkah-langkah kita menuju majelis ini dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya menjadi lantaran turunnya rahmat dan maghfirah Allah agar memudahkan langkah-langkah kita menuju surganya Allah nanti. Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada kajian Ahad di pagi hari ini tanggal 29 Juni 2025 kita berkesempatan kembali mengambil ilmu, menerima nasihat-nasihat ketakwaan dari Al-Ustadz Dr. Tiar Anwar Bahtiar. Alhamdulillah Al-Ustadz sudah berada di hadapan kita semua. Dan untuk tema yang akan dibawakan pada kajian pagi hari ini terkait dengan jebakan banjir informasi digital dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan dapat menjadi pencerahan bagi kita semua dan tentunya menambah motivasi kita agar kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya teman-teman sekalian, mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran dan perhatiannya kepada apa-apa yang akan Ustaz sampaikan. Insyaallah akan sangat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Kajian kita mulai, kepada Al-Ustaz dipersilahkan. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul di tempat yang insyaallah sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi perkumpulan barokah yang menjadi wasilah datangnya rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu yang lalu, saya udah agak lupa kapan gitu ya, di tempat ini saya menyampaikan tentang salah satu yang menjadi tugas kita ya sebagai manusia itu adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Karena makanan kita
untuk ruh kita ini adalah ilmu. Kalau makanan jasad tidak perlu dijelaskan, kita semua sudah tahu, tetapi makanan bagi ruh yang merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh kita, itu tidak ada yang lain selain ilmu. Karena ruh itu gak ada lagi pekerjaannya selain dia menuntut ilmu, ya, memahami, kemudian memikirkan, menjaga, menghafal ilmu. Itu adalah pekerjaan dari ruh kita. Makanya ruh itu bahasa-bahasanya di dalam Al-Quran itu semuanya berkaitan dengan ilmu. Ruh itu adalah zatnya yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam tubuh kita. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah memasukkan ruh ke dalam tubuh kita. Kemudian tugas dari ruh itu dengan diberi nama lain dari ruh itu diantaranya adalah akal. Nah, akal itu kan fungsinya menyerap ilmu pengetahuan, mengikat ilmu pengetahuan. Di Quran banyak sekali pertanyaan, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Ta'qilun itu kan, akal itu fungsinya adalah tafakkur, fungsinya berpikir, dan itu kaitannya dengan ilmu. Kemudian bahasa lain atau istilah lain dari ruh itu adalah al-qalbu. Al-qalbu itu kita sering membahasakannya atau menerjemahkannya itu sebagai hati. Tapi tentu saja bukan hati yang sifatnya fisik. Karena kalau hati sifatnya fisik itu di Quran atau di dalam bahasa Arab, dalam hadis, ya tentu saja tidak diterjemahkan atau tidak disebut sebagai al-qalbu, tapi al-kabidu. Al-kabidu itu jantung, ya. Nah, itu jantung, atau kita sering menyebutnya juga hati. Itu hati bahasa Inggrisnya itu liver, ya, liver. Al-kabid itu jantung. Nah, itu yang sifatnya fisik, tapi al-qalbu itu tidak fisik. Qalbu itu adalah satu kekuatan di dalam diri kita yang dengan qalbu itu kita menentukan mau melakukan apa. Nah, itu namanya qalbu. Jadi kalau kita memilih melakukan A, memilih melakukan B, maka itu adalah ditentukan oleh qalbu kita. Tadi dari rumah kita melangkah mau kemana? Hari Ahad ini banyak pilihannya, ya, mau melangkah jalan-jalan, itu banyak spot jalan-jalan itu sambil sarapan, olahraga dan sebagainya, atau mau datang ke masjid. Nah, itu siapa yang menentukannya? Yang menentukannya itu adalah namanya qalbu. Makanya dalam hadis disebutkan, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiya al qalbu. Di dalam hati dalam diri manusia itu ada segumpal darah begitu, ya, yang apabila dia beres, bereslah semua jasad kita. Tapi kalau dia rusak, rusaklah semua jasad kita. Tapi ternyata disebutkan ala wahiya al qalbu, disebut al qalbu. Nah, qalbu di situ sifatnya tentu maknawi, ya, bukan zahir. Dia adalah sesuatu yang yang tidak tampak oleh mata kita. Dan tugasnya itu adalah, ya, sebagaimana bahasanya qalbu. Qalbu itu dari kata qalaba yaklibu, artinya bolak-balik. Bolak-balik teh, kadang A, kadang B, kadang C, kan gitu. Itu namanya bolak-balik. Dan dia harus menentukan mana harus dia pilih. Kalau seandainya tidak ada pilihan, itu tidak akan menentukan karena nggak ada pilihan. Nah, maka qalbu itu tugasnya adalah memilih tadi itu. Nah, memilih itu adalah bagian dari pekerjaan ilmu. Karena orang memilih berdasarkan pengetahuannya. Jadi dari mana orang menentukan mau melakukan A, melakukan B, tentu berdasarkan ilmu, berdasarkan pengetahuan yang diserap oleh akalnya. Lalu bagaimana kalau manusia tidak punya ilmu? Apa yang akan dia tentukan? Hatinya itu nanti menentukan apa? Qalbnya menentukan apa? Maka kalau tidak ada ilmu yang menjadi referensi bagi qalb untuk menentukan sesuatu, maka manusia akan menentukan sesuatu berdasarkan dorongan hawa nafsunya.
Jadi hawa nafsu itu selalu nanti dia bertabrakan dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu maka yang berkuasa hawa nafsu. Ada ilmu pun hawa nafsu itu sering mempengaruhi ilmu supaya mau menjadi budak dari hawa nafsunya. Itu hawa nafsu itu dorongan dari jasad, ya, dorongan jasad. Sumber hawa nafsu cuma dua, satu perut, satu lagi adalah sejengkal di bawah perut, kan itu ya. Satu perut, satunya alat kelamin manusia. Makanya manusia itu masalahnya cuma dua, gitu. Pertama, bagaimana caranya dia bisa memenuhi perutnya. Yang kedua, bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan seksualnya. Nah, itu problem-problem di dalam kehidupan manusia. Makanya kalau ada konselor, ya, konselor itu orang yang membimbing, ya, konseling, konsultan psikologi itu kalau ada masalah orang itu pasti yang ditanya itu aspek pertama yang ada kaitan dengan perut. Apa itu? Misalnya masalah ekonomi. Jadi orang stres itu kan paling masalahnya apa ya, teh kurang dahar teh, atau loba teuing duit tapi pusing dikamanakeun duitnya kan gitu. Aya anu gitu. Kan itu. Ya kan orang stres itu macam-macam, Bu. Ya stres hese neangan duit kan gitunya. Ieu teh kabutuh loba duit eueuh. Tah eta stres teh, Bu. Pasti stres. Ada juga stres kedua, ini lebih stres, Bu. Duit loba kabutuh hese. Eueuh kan. Itu pabalatak duitnya kan rek dipake naon duitna gitu. Itu lebih stres daripada teu boga duit gitu. Anu teu boga duit mah mikir nangan hiji, stresnya cuma satu. Kumaha carana boga duit. Tah hiji punya stresna. Sok lamun loba duit, pan geus beres, duit mah loba. Tuluy duit rek dipake naon? Ah itu lebih stres karena alternatifnya banyak. Pan ari nu teu boga duit mah hayang ngungkul. Aduh cenah hayang anu kabeh ge hayang lah da. Duitna oge kan gitu. Gitu. Ya duitnya jadi terjadi gitu semuanya. Jadi nggak perlu difikirkan. Makanya dia fokusnya satu aja. Kumaha boga duit heula kan itu. Tapi kalau orang punya duit banyak gitunya, nah naon ge bisa gitu. Hayang muli anu bisa anu ka mana bisa. Saking banyaknya pilihan tuh pasti stres itu. Nah, jadi stresnya orang terlalu banyak uang itu lebih tinggi daripada stresnya orang tidak punya uang gitu. Nya paling nu teu boga duit nah kan panyakitna geus seutik gitu. Rieu tungkul seutik rieu. Nah, anu loba duit mah rupa-rupa panyakitna. Nah, itu apa namanya? Contoh ya manusia itu dilihat dulu nih kalau konseling mulai masalah tina naon heula ye. Oh ye, masalahna teh tina ekonomi misalnya ya. Kemudian ada masalah apa lagi kan ekonomi kaitannya dengan pekerjaan, dengan bisnis, dengan apa itu urusan beteng. Atau kalau ada masalah itu pasti urusannya dengan urusan seksual itu macam ada pasti akan ditanya. Apa yang ada kaitan dengan seksual itu? Istri, anak, keluarga kan gitu ya. Dan hubungan-hubungan di antara itu kan berkait dengan relasi seksual namanya itu. Nah, itu kan menjadi bagian dari apa kehidupan kita dan itu sumber stres juga sama kan gitu ya. Kalau ada masalah suami dengan istrinya pasti stres itu kan tidak mungkin tidak stres. Ada masalah dengan anaknya ya pasti juga stres juga gitu dan seterusnya. Nah makanya itu dorongan kehidupan manusia. Mau dipikir-pikir sok teangan dawuh deh itu manusia itu cuma itu aja sumber masalahnya itu. Kayak urusan beteng, nu kadua urusan yang ada kaitan dengan seksualitas itu. Nah itu yang menjadi sumber hawa nafsu manusia. Maka disebutnya syahwatain ya. Syahwatain itu dua syahwat, syahwatul farji wa syahwatul batni gitu. Syahwat dari alat kelamin dan syahwat dari perut. Nah itu kalau dia dominan maka ilmu gitu ya, ilmu itu bisa tunduk di bawah keinginan hawa nafsu gitu. Nah apalagi tidak ada ilmu itu sudah pasti yang akan menguasainya itu hawa nafsunya. Aya ilmu wae ilmu teh bisa eleh komo ilmu. Nah itu keputusan nanti manusia itu. Jadi kolbun itu kaitannya dengan ilmu lagi. Nanti ada lagi bahasa lain dari aktivitas ruh kita ini itu adalah nafs ya. Nafs itu adalah pertemuan antara jasad dengan ruh.
Nah itu nanti menghasilkan yang disebut dengan nafs. Jadi nafs manusia itu kita menyebutnya sebagai nafsu begitu. Kan ada nafsul lawamah, ada nafsul ammarah, ada nafsul mutmainnah. Itu adalah ketika ruh sudah bertemu dengan jasad, di situ ada perjuangan. Ada perjuangan mempertemukan keinginan jasad kita dengan potensi ruh yang bisa mengendalikan jasad kita. Maka kalau ruhnya berhasil mengendalikan jasad dengan ilmu, akalnya berfungsi, qalbnya bersih gitu ya, karena dia nanti memutuskan tanpa intervensi dari jasadnya ya, dari hawa nafsunya, maka nafs itu nanti akan naik dari nafs yang ammarah. Sebab nafs yang tidak bisa tidak bisa dikendalikan oleh rohnya, oleh akalnya, dia nanti akan menjadi nafs yang ammarah. Ya, ammarah itu kita sebutnya nafsu amarah ya. Ammaratun bisu, amarah itu artinya memerintah kepada keburukan. Ammaratun bisu'i, inna nafsa la ammaratun bisu'i. Jadi nafs yang dikuasai oleh jasadnya, bukan oleh rohnya, dia nanti akan la ammaratun bisu'i, akan selalu memerintahkan orang untuk melakukan keburukan. Itu namanya nafsu ammarah. Kemudian ada nafsul lawamah, itu yang sudah mulai jinak. Nah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Nah, lawamah ini yang nafs yang sudah jinak. Jinak artinya apa? Si nafs ini sudah bisa dikendalikan secara proporsional ya oleh rohnya, oleh akalnya, sehingga dia tidak melakukan perbuatan yang buruk, tidak destruktif. Tapi nanti ada nafs yang levelnya sangat tinggi, namanya an-nafsul mutmainnah. Itu betul-betul yang namanya ilmu, rohnya ini sudah mengenal Tuhannya, sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh kehidupannya itu disinari dengan sinar ilmu dari Allah. Maka disebut sebagai nafsul mutmainnah. Jadi hawa nafsunya itu sudah bisa dikendalikan. Nah, ini disebut sebagai nafsul mutmainnah. Ini semua berkaitan dengan apa? Dengan ilmu lagi. Karena kalau tidak ada ilmunya, tidak bisa gitu. Tidak bisa orang naik dari nafsu ammarah menjadi lawamah dan menjadi mutmainnah. Itu bahasa-bahasa yang kita temukan di dalam Al-Qur'an berkenaan dengan ruh. Ada juga namanya fuad ya. Fuad kita sering menerjemahkannya sebagai hati juga, tapi fuad itu dikaitkannya dengan pengetahuan bahwa manusia itu ketika lahir la ya'lamuna syai'an, tidak mengetahui apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata. Jadi dijadikan oleh Allah ada pendengaran, penglihatan dan afidah. Afidah itu alat untuk mengetahui gitu. Jadi dikaitkan juga yang namanya hati itu dengan pengetahuan. Nah, jadi yang namanya ilmu itu adalah sesuatu yang sangat fundamental, sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebab manusia hanya akan bisa bereksistensi sebagai manusia kalau dia ada ilmunya. Artinya apa? Bedanya manusia dengan binatang itu pada ilmunya. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia itu bisa beres dalam hidupnya, mengantarkan hidupnya kepada jalan yang benar apabila manusia memiliki ilmu gitu. Jadi tidak mungkin manusia bisa sampai ke tujuan hidupnya kalau dia tidak memiliki ilmunya. Nah, makanya ilmu itu menjadi sangat penting, sangat mendasar dalam hidup manusia gitu. Jadi kita tidak boleh hidup tanpa menuntut ilmu, mencari ilmu. Makanya mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Yang ada lulusnya itu sekolah, tapi tidak ada istilah lulus di dalam mencari ilmu. Nepi ka eureun gitu. Ari sakola mah aya eureuna gitu. Jadi iraha ye eureun sakola teh ya, kalau sudah selesai da saluhur-luhurna sakola ge ngan S3, S4 wae eueuh, eleh ku Samsung geus S25. Gitu ya. Jadi sekolah itu ya cuma selesai, S3 sudah selesai. Tidak ada lagi kan gitu ya. Rek sekolah naon deui, da guruna ge geus boseneun, geus lieureun kemana nyakolahkeun naon deui kan gitu. Itu sudah level sekolah paling tinggi ya. Nah, S3 itu kan mempelajari what behind gitu. Jadi kalau
mun S1 diajar kene wujud ilmuna, S2 jadi jembatan, S3 itu dia mempelajari sesuatu yang disebut dengan mengapa kan gitu ya. Jadi lamun dina mun contoh dina ini misalnya ya, dina kesehatan. Kalau S1 tuh belajar apa? Belajar ya gering naon diobatan ku naon. Misalnya gering riut, nah obatnya naon. Nah gitu ya, nah ini obatnya. Kasih tahu aja ini obatnya begini. Nanti kalau dia kuliah S3, pertanyaannya nah kudu diubaran ku eta. Nah gitu ya, itu tidak diajarkan di S1 itu. Nanti diajarkannya di S3. Tah ilmu mah kan ukur nepi kadinya kalau sifatnya akademik. Cuma menjawab pertanyaan nah bet kudu kitu gitu ya. Nah itu disebut sebagai, makanya dokter itu kalau di luar negeri gelarnya PhD. PhD itu Philosophy of Doctor. Jadi doktor dalam bidang falsafah. Jadi kabeh doktor ke sebenarnya nama filosof. Kenapa? Karena dia mempertanyakan sesuatu yang tampak dalam kesimpulan-kesimpulan sains gitu. Jadi ilmu pengetahuan dekieu kesimpulanna tah SD lumah diajar apa di belakang itu gitu. Tah geus we nepi ka dinya di sakola mah teu aya deui saluhureun eta. Tapi tidak pernah ada yang namanya lulus dalam belajar. Sebab ternyata walaupun sakola geus anggeus, da masalah dina hirup mah teu pernah anggeus. Gitu. Jadi tidak ada profesor yang hebat menghadapi kehidupan itu. Kabeh oge diajar. Jadi anu naon teh tidak ada yang bisa menyelesaikan semua masalah, tidak ada. Makanya jangan heran ya hari pangkat manggeus profesor geus hebat kan ya. Tapi nying hareupan aya nying hareupan pamajikan gagal gitu ya, nying hareupan anak eleh kan gitu. Oh berarti eta mah profesor teh dina bab naon, oh sing horeng profesor nate dina urusan melak tomat misalnya kan gitu ya. Jadi ahli melak tomat terus nying hareupan jelma mah beda deui kan itu ya, ilmunya lain lagi gitu. Nah, jadi artinya nggak akan ada manusia yang sempurna secara ilmu itu. Nah makanya ilmu itu harus terus dicari karena tungtung ilmu mah di mana kan, karena puncak ilmu itu hanya ada pada Nabi Muhammad SAW kalau manusia itu, dan moal ayah jelma anu bakal jadi nabi gitu karena selesai sudah setelah zaman Nabi Muhammad itu. Jadi moal ayah nepi ilmu nepi ka Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu kan disebut insanun kamil, manusia yang sempurna. Naon-naon wae itu nyampak ilmuna di Nabi Muhammad SAW. Tapi kita itu hanya bisa sampai derajat al-ulama ya. Al-ulama warasatul anbiya. Ari ulama teh sahandapeun nabi, moal aya nu nepi ka nabi. Mantak mun aya nu ngaku nabi geus we ulah diaku jelema. Sabab teu kaharti gitu kumaha ya nabi teh geus pangsampurnana aya jelema ngaku nabi kan gitu. Maka itu di dalam Islam ya sudah, itu orang dia sesat pasti pikirannya. Karena orang mengaku nabi itu sesuatu yang mustahil karena kenabian sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan ilmu manusia itu hanya sampai kepada Nabi Muhammad SAW itu. Nah oleh sebab itu satu-satunya cara supaya kita bisa bertahan terus hidup di jalan yang benar itu adalah tidak boleh berhenti mencari ilmu. Minal mahdi ilal lahdi. Tah jadi engke di wisudana orang nungtut ilmu teh nalika orang geus di boehan. Nah gitu beres eta wisuda Bu gitu. Kayak kali diuji ku malaikat kan gitu ya, menang naon tentang ilmu di alam dunia teh ditanya lagi teh sabarahannya man rabbuka madinuka waman rasuluka kan gitu ya, man rabbuka man rasuluka wa madinuka gitu, saha pangeran anjeun saha rasul anjeun naon agama anjeun. Sakitu pertanyaan pembuka pertama kan itu ya, tina pertanyaan ujian lulus kita nanti menuntut ilmu di dunia itu kan gitu. Padahal banyak ti ayeuna we atuh bebekalan, jadi lamun maot teh selapkeun di jawabanna kan gitu ya. Kan itu. Gitu. Diselapkeun tapi ternyata teu bisa nya diselapkeun gitu. Jadi eta gumantung ilmuna di dunia kene gitu. Dan itu kan makanya puncak dari mencari ilmu itu kan tidak ada yang lain ya kecuali makrifah kepada Allah, ma'rifatullah, ma'rifatur rasul dan ma'rifatud din. Yang paling puncak itu adalah namanya ma'rifatullah, karena kalau sudah kenal Allah pasti kenal rasul, pasti kenal agamanya apa. Nah itu turunan saja.
Maka puncak dari ilmu itu adalah mengenal Allah, ma'rifatullah. So karek diajar ilmu naon wae itu ya. Kita mau cari ilmu setinggi apapun ya, jurusan naon wae, tidak ada pertanyaan ujung daripada ilmu itu selain kita mempertanyakan tentang siapa yang menciptakan alam semesta ini. Gitu. Itu pertanyaan yang paling pokoknya itu ya, paling ujung. Kita mau belajar ilmu alam misalnya ya, dipelajari teh batu naon misalnya gitu. Kayak kan tungtungna teh geus batu dikotekna teh sakabeh batu salam dunya geus apal, nu diajar geologi misalnya teh kan pertanyaan ujung teh ari batu mimitina ti mana. Gitu ya, saha nu nyieuna. Terus saja begitu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun aya nu diajar kana batu tapi teu nanya saha nu nyieun batu, itu orang sesat itu. Dia diajarna teu anggeus. Dia nggak sampai itu belajarnya itu. Maka banyak orang yang belajar tentang dunia tapi dia tidak mempertanyakan siapa yang menciptakannya gitu. Teh jalma nu teu meunang hidayah di Allah Subhanahu wa taala. Karena lamun kabeh pertanyaan itu pasti ke sana gitu ya, ke sana. Walaupun jawabannya ini jawabannya ateistik. Karena ada orang yang kemudian diajar ilmu teh jadi ateis, teu percaya ka Allah. Karena ketika dia bertanya, ari ieu batu saha nu nyieuna? Ah, moal mungkin aya nu nyieuna teu katempo, paling ge aya sorangan. Jawabannya gitu. Itu kan aya sorangan, tapi kan ngajawab aya sorangan teh itu teh cacat logika sebenarnya. Gitu. Dan cacat logika teh di dunia ini tidak ada yang dia bisa ada dengan sendirinya. Sok nu kasaksian ku panon aya nu teu bisa ayat teh nu ujug-ujug aya we gitu. Enggak ada. Itu semuanya itu mesti ada prosesnya. Itu kesaksian mata kita kan gitu ya, yang empirik sifatnya. Tidak ada yang ujug-ujug ada, itu pasti sebelumnya itu ada sebabnya gitu ya, ada sebab. Terus itu kan pasti nanti akan sampai kepada yang namanya musabbibul asbab. Kalau ada sebab-sebab teh eta nu nyababkeun kabeh sebab saha gitu. Dan apakah itu harus ada yang menyebabkan itu? Terus saja. Itu pertanyaan dasar ti zaman baheula. Para filosof ya di zaman Yunani, eta siga Aristotle, Plato itu gurunya Aristotle itu kan dia mempertanyakan itu yang mengadakan alam semesta ini siapa. Maka dia menyebut teorinya itu namanya unmoved mover. Unmoved mover teh kieu cenah. Ieu lamun logika manusia dituturkeun yang sifatnya lohir ya. Itu nanti kalau ada yang menciptakan, siapa yang menciptakannya? Nah, itu harus ada titik badihiyatnya itu. Nah, itu kan atau titik aksiomatik namanya itu ya dalam logika. Jadi kudu aya nu pangtungtung. Nah, maka ini pasti ada unmoved mover. Sesuatu yang menggerakkan tapi dia tidak ada yang menggerakkan, menciptakan tapi dia tidak diciptakan. Nah, jadi pikiran Plato teh geus nepi ka Allah Subhanahu wa taala sebetulnya. Cuma dia tidak menyebutkan itu ya namanya Allah Subhanahu. Tapi secara pikiran manusia akan sampai ke sana itu. Jadi itu pertanyaan paling tinggi di dalam sains itu ya. Pertanyaan tentang siapa yang mengadakan semua yang terfikirkan oleh manusia di dunia ini. Karena di sains ilmu pengetahuan kan mikiran gitu ya, nu aya di alam dunia. Dan itu pertanyaan ujungnya adalah siapa yang mengadakan itu. Maka ilmu tertinggi itu adalah ma'rifatullah. Makanya pertanyaan pertama dina kubur teh naon? Man Rabbuka. Itu berarti lamun teu bisa ngajawab teu anggeus eta diajarna di dunia itu. Mungkin dia banyak bolosnya itu ya. Banyak bolos di masjid kan itu ya, karena dia nggak tahu jawabannya itu. Padahal sebetulnya jawaban itu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah itu yang menurunkan wahyu, yang memberitahukan bolak-balik di dalam Quran itu tentang Allah. Karena tema yang ada di dalam Al-Qur'an, wahyu Allah Subhanahu wa taala itu kan memberitahukan tentang Khalik, siapa Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sifatnya, bagaimana perlakuan fiilnya Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya itu. Itu kan ilmu yang paling tinggi itu. Nah, itu kebutuhan kita makanya ilmu itu. Jadi ilmu itu tidak akan pernah selesai sebelum kita diwisuda, dimasukkan ke liang lahat gitu. Selesai itulah baru menuntut ilmu itu. Kenapa? Karena kita butuh setiap hari gitu ya, setiap hari asupan bagi roh kita ini.
Sekali ruh kita tidak diberi asupan ilmu, maka ruh kita akan dikalahkan oleh hawa nafsu. Jadi hawa nafsu lah nanti yang akan menguasai kita itu. Nah, jadi di dalam setiap zaman itu ada tantangan-tantangan di dalam menuntut ilmu itu. Kalau tantangan zaman dulu, zaman baheula ya, tantangan menuntut ilmu itu adalah kelangkaan informasi. Kelangkaan informasi teh lamun hayang ilmu orang teh sok hese neanganna teh ada di mana neanganna gitu. Makanya zaman dahulu misalnya ya, pada zaman para sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang kalau mau menjadi alim, jamak dari alim itu adalah ulama, yang harus dilakukan adalah mencari guru secara fisik dari satu tempat ke tempat lain. Jadi musafir di dalam menuntut ilmu itu menjadi tradisi zaman baheula. Misalnya Imam Bukhari. Imam Bukhari teh orang mana? Imam Bukhari teh orang Uzbekistan di Bukhara. Jadi kalau sekarang kita ke Uzbekistan ya, nah itu ke Uzbekistan nanti kita akan diajak ke makamnya Imam Bukhari ya, di satu kota namanya Bukhara. Nah itu di sana ada makamnya Imam Bukhari di Uzbekistan itu. Nah kalau dulu namanya Samarkand, Samarkand ya, di banyak ulama yang yang nama belakangnya itu Samarkandi. Kalau di Indonesia dikenalnya jadi Samarakandi atau Asmarakandi. Nah kalau asal nama dina pewayangan atau apa gitu itu suka ada nama-nama Asmarakandi itu ya. Itu sebetulnya menyebut nama kota yaitu Samarkand, Samarkand. Nah orangnya yang berasal dari Samarkand disebutnya Samarkandi. Nah di antara kota-kota kecil yang ada di Samarkand itu ada namanya Bukhara, dan disitulah lahir nanti Ismail al-Bukhari. Nah jadi Imam Bukhari itu dari sana. Imam Bukhari itu di dalam riwayat hidupnya beliau itu memiliki lebih dari 1000 guru. Di mana saja guru-gurunya itu, ternyata bukan di lemburnya. Gurunya itu ada yang di Mekah, ada yang di Madinah, ada yang di Mesir, ada yang di Palestina, ada yang di Syria. Wah banyak sekali itu. Jadi Imam Bukhari itu melakukan rehlah ilmiah sepanjang hidupnya ya, ke mana-mana sampai nanti dia pulang lagi ke kampungnya gitu. Nah itu dilakukan dalam waktu yang panjang. Saking apanya? Saking susahnya mencari ilmu. Dia datang ke satu guru ini, satu guru ini, satu ini terus saja. Yaitu kesulitan zaman baheula, yaitu susah mendapatkan sumber informasi, maklumat. Jadi ente bisa sembarangan datang, intinya datang ke mana wae bisa dapat, itu nggak bisa. Harus dicari ilmunya. Apa gurunya? Nanti dari guru ini nanya lagi, saya harus kemana? Nanti ditunjukkan oleh gurunya, kamu datang ke sini, didatangi. Nanya lagi terus saja sampai lebih dari 1000 guru. Maka jadilah itu seperti Imam Bukhari. Yang kedua, sudahlah ini susah cari sumber informasi. Yang kedua, tidak banyak media informasi. Da zaman baheula mapan tulisan tuh susah gitu ya, buku nggak ada. Nah maka cara orang menjaga ilmu zaman baheula itu tidak ada cara lain kecuali hanya dihafal. Tapan hari diapalkeun teh nya sakali poho sudah hilang ilmunya gitu kan. Nah makanya dulu itu ilmu adanya di dalam kepala, bukan di luar kepala. Jadi ilmu kita sekarang di luar kepala, hafal di luar kepala kita ini. Mungkin salah istilah kali ya, hafal di luar kepala gitu. Jadi anu apal teh HP kan, itu buku gitu. Sirah urang mah teu apal dah, hafalnya di luar kepala dia. Jadi dulu itu harus menghafal. Jadi al-hifz, menghafal itu adalah cara mengkonservasi, cara mengabadikan ilmu pengetahuan satu-satunya. Memeh aya tulisan, buku dan tulisan. Ya tulisan sudah ada, cuma kan buku belum banyak. Kenapa buku belum banyak? Belum banyak pabrik kertas. Nah selain belum banyak pabrik kertas, dulu juga pabrik tinta itu juga sedikit gitu, karena kebutuhannya sedikit. Makanya yang namanya ulama itu harus hafid.
dia harus hafal. Dulu gelar al-hafid teh lain keur anu apal Quran mah entengan saeutik. Yang namanya al-hafid seperti al-hafid Ibnu Katsir, al-hafid Ibnu Hajar itu adalah orang yang hafal 100.000 hadis dengan sanadnya minimal ya. Jadi hari 100.000 hadis teh sabaraha. Hadis itu kalau di jumlah-jumlah ya hanya ada sekitar 20.000 hadis teh. Tapi emang apa 100.000 hadis berarti nu diapalkeun sanadnya banyak, hadisna aya nu asli aya nu palsu, jeung apal kan ya nu asli palsu. Nah ini ya hadis benar dan sekitar 20.000 saja. Jadi misalnya 80.000 teh riwayat-riwayat teu pararuguh gitu, tapi kudu apal, ameh nyaho tah ieu nu bener ieu teu bener. Jadi lamun aya ngomong hadis aya mah palsu kan gitu ya. Nah, ini apa namanya? Tradisinya para ulama. Makanya ada gelar al-hafid. Ada lagi gelarnya al-hakim. Al-hakim itu gelar untuk seorang ulama yang hafal semua hadis. Pokoknya mah hadis di alam dunia kecuali manehna apal. Makanya nanti ada Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Dan rata-rata para penghafal hadis itu banyak yang dari Asia Tengah. Ya, daerah seperti Uzbekistan, Naisabur. Naisabur ini kan dari Asia Tengah juga sama. Tetangganya Uzbekistan ya, Samarkand itu ada Naisabur. Seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, apa namanya? Al-Hakim tadi ya, Imam Hakim. Nasai itu rata-rata semuanya orang ini orang Asia Tengah ya, orang apa? Kalau Asia Tengah itu kalau sukunya ya, orang-orang di Asia Tengah itu kalau dari segi suku itu ada orang Turki, ada orang ini apa namanya Kurdi, itu Asia Tengah ya. Turki, Kurdi, Mongol dan Tatar. Itu orang Asia Tengah. Nah, jadi banyak ulama yang dia bukan orang Arab gitu, tapi orang Turki. Nah, seperti Imam Bukhari itu kalau Uzbek itu salah satu suku Turki. Sekarang ini kan di Turkistan, itu dulu namanya Turkistan. Itu ada barat, ada timur. Yang barat bekas jajahannya Soviet, yang timur sekarang masih dikuasai Cina. Nah, yang dikuasai Cina itu dulu namanya Turkistan Timur, sekarang diganti oleh Cina namanya jadi Xinjiang. Xinjiang itu dalam bahasa Cina artinya kota baru. Apa namanya? Xinjiang ya nama itu. Nah, terus tapi kalau di sebelah barat yang dikuasai oleh Uni Soviet sekarang sudah merdeka. Ada beberapa negara seperti Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan, satu lagi ada apa itu? Kazakhstan ya 5 negara itu. Nah itu jadi itu nama suku-suku Turki. Jadi Turki itu ada 17 suku itu yang tersebar di daerah Asia Tengah. Nah itu salah satunya ada Uzbekistan. Nah jadi Imam Bukhari itu orang Turki, sukunya Uzbek itu ya. Nah beliau ini sukunya Uzbek dan dia melakukan perjalanan ke mana-mana untuk mendapatkan ilmu dan dihafal gitu ya, dan dihafal. Ini sangat berat sekali dulu itu. Makanya orang yang sudah melakukan perjalanan ilmu pengetahuan itu akan kelihatan, oh ya ini dia menjadi seorang alim, jadi seorang ulama dan menjadi rujukan gitu. Nah itu dulu susahnya itu begitu, susah cari gurunya karena susah cari informasi karena hanya ada di guru. Yang kedua harus dihafal karena belum ada alat-alat yang mengabadikan maklumat atau informasi dari pengetahuan itu. Nah itu kemudian waktu berjalan terus, akhirnya setelah umat Islam rada beunghar, ente rada lah beunghar artinya. Nah maka penguasa Muslim waktu itu seperti pada masanya Harun ar-Rasyid. Nah dia Imam Bukhari hidup sebelum masa Harun ar-Rasyid ya. Pada zaman Harun ar-Rasyid itu Khalifah Harun ar-Rasyid itu berpikir begini, ilmu itu kalau seandainya ini tidak diabadikan, ini nanti bisa kurang cepat berkembangnya. Nah akhirnya Harun ar-Rasyid itu berinisiatif. Apa inisiatifnya? Pertama, beliau berinisiatif untuk menuliskan ilmu. Itu yang nanti menjadi awal dari Asrut Tadwin ya, zaman penulisan ilmu pengetahuan. Mulailah ditulis. Ngan baheula mah nyieun buku teh harganya mahal sekali. Kenapa? Karena nanti seperti Imam Bukhari misalnya ya, dia dia sudah mulai mau menuliskan kan.
Nah, Imam Bukhari dia nuliskan itu, tapi untuk koleksi pribadi saja, nuliskan semua hadis-hadis. Dia hadis-hadis yang dia pilih sahih itu dituliskan dalam Jami'us Sahih. Kemudian hadis-hadis yang berkaitan dengan adab, ada namanya Adabul Mufrad. Itu tidak semuanya sahih. Dalam Adabul Mufrad itu ada yang sahih, ada yang dhaif gitu. Tapi dia karena ini bagian dari adab dimasukkan. Ada juga sejarah tarikh ya, ada tarikh Bukhari. Karena tarikh itu berdasarkan riwayat, dia mengumpulkan sejarah itu dari zaman Nabi, zaman apa yang dia dapatkan dari guru-gurunya. Ada namanya tarikh Bukhari, kemudian ada Sahih Bukhari ya, Jami'us Sahih. Kemudian ada Al-Adabul Mufrad. Nah, itu kitab-kitab pokok dari Imam Bukhari. Kita hanya tahu misalnya Imam Bukhari itu cuma nulis Jami'us Sahih aja ya. Nah, Imam Bukhari ternyata menulis tarikh juga dan menulis Adabul Mufrad. Dan tidak semua hadis riwayat Imam Bukhari teh kalau dia bukan dari Jami'us Sahih, ada hadis riwayat Imam Bukhari nu dhaif. Dina naon tah itu di dalam Adabul Mufrad. Karena adab itu nanti bisa diambil dari hadis yang sahih, dari Quran, dari hadis sahih, dari hadis yang dhaif juga boleh. Kemudian bahkan adab itu bisa dari adat setempat. Gitu. Jadi kita boleh menetapkan adab tertentu disebabkan karena adat atau ilmu pengetahuan. Nah, maka agak terbuka itu adab itu. Nah, Imam Bukhari nanti menulis itu untuk sendiri saja. Nah, nanti pada zamannya Harun Ar-Rasyid, tulisan-tulisan seperti Imam Bukhari ini kan harus disebarluaskan. Maka harus dicetak menjadi buku khusus. Dulu belum ada mesin cetak. Maka bagaimana caranya buku-buku itu bisa digandakan? Caranya itu adalah dengan disalin. Makanya dulu ada profesi namanya munakil. Munakil teh tukang nyalin buku. Itu nyalin. Jadi buku teh misalnya gini, ini butuh berapa buku? Butuh 10. Sok aya tukang nyalin aya 10 gitu. Atau misalnya satu orang dia menyalin buku sampai 10 jilid. 10 jilid teh sabaraha waktunya. Nah, itu bisa sampai 2 tahun ya, karena banyak sekali, mungkin satu hari cuma berapa gitu ya. Nah, oleh sebab itu kadang-kadang kalau cetakan kitab, baik itu Sahih Bukhari, Ibnu Katsir atau apa saja, cetakan kitab itu kadang-kadang beda-beda. Cetakan ieu beda ieu, eta teh berarti beda munakil dulunya. Kan kalau pakai mesin pasti sarua kabeh. Tapi lamun ditulis ku jelema pan aya nunutanana meureun keur nulis teh. Gitu. Maca ieu an jadi min kan gitu ya. Itu manusiawi, justru lamun teu beda berarti lain menang manusia gitu. Nah, ini karena memang manusia yang membuatnya kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan sedikit, tinaan jadi min jadi apa kan gitu. Itu kalau kita baca Ibnu Katsir misalnya, cetakan Ibnu Katsir itu tergantung cetakannya saha, siapa yang mentahkik ya, sumber tahkiknya dari mana, dari salinan tulisan siapa. Makanya kalau kitab-kitab yang sekarang ya hasil-hasil tahkik itu difotokopikan tuh, ini sumbernya, ini saya mengambil dari sini, dari sini, dari sini. Oh, berarti hasil menukil dalam memeh nanti kan ditulis tangan tuh, tulis tangan. Nah, jadi itu yang namanya kitab-kitab tuh harganya mahal sekali. Sabab ngahargakeun kitab teh lain harga kertas jeung tinta, bukan. Tapi harga buku itu adalah harga buruh nulis eta. Piraku nulis nyalin 3 bulan buruh nangan 20.000 kan mah mungkin itu. Ai 3 bulan mah nya sawajarna we kira-kira buruh 3 bulaneun sabaraha. Itu kan bisa jadi 3 bulan teh di buruhan 15 juta, maka buku 1 jilid harganya bisa 20 juta. Da batina 5 juta apa netan toko buku kan gitu. Nah, itu mahal sekali tuh. Jadi kalau ada ulama waktu itu punya kitab istimewa. Kenapa itu? Pasti loba duitna. Nah, gitu ya. Loba duitna bisa aya nu mere, bisa aya naon anu penting, tapi nu pasti mah duitna loba. Aya nama ustad teu aneh ya loba kitabna kan gitu. Da marurah aya meuli kitab teh 50.000, 100.000 itu kan masih kene murah. Itu tapi zaman dulu itu istimewa kalau dia punya kitab-kitab, sampai menjadi salah satu kriteria dari keulamaan. Dobit itu ada namanya dobit sodri, ada dobit kitabi gitu. Jadi numboga kitab jeung punya hafalan yang kuat. Taita hesena diajarin menjual baheula ku Harun Ar-Rasyid karena kaya ya. Negara mengeluarkan anggaran untuk para penulis asli dan para penukil. Jadi yang mau nulis buku nanti berapa dia akan dikasih upah. Nah, oleh Harun Ar-Rasyid buku itu dikasih upahnya. Jadi kalau penulis aslinya saya nulis buku,
engke ditimbang sabaraha lembar menangna, sabaraha kilo eta hasilna gitu. Ditempol lah isina mah ditimbang we. Ternyata 1 kilo. Maka eta penulisnya diburuhan 1 kilogram emas gitu. Luar biasa tuh ya. Penghargaan Harun Ar-Rasyid kepada para penulis. Makanya terangsang tuh para penulis tuh banyak sekali zaman Abbasiyah tuh, zaman Harun Ar-Rasyid nih, karena diberi apa namanya keistimewaan. Lalu dinukil, disalin. Nah, disalin dan disimpan di satu perpustakaan. Nama perpustakaannya Baitul Hikmah. Nah, di Baitul Hikmah ini nanti orang boleh datang, dan ada ulama-ulama yang diundang untuk menjadi konsultan. Ya, kitab beusina naon kayak diajarkan, kitab beusina naon dan seterusnya. Dan itulah nanti yang menjadi awal tradisi dari munculnya perguruan tinggi dalam sejarah manusia. Jadi yang namanya perguruan tinggi itu lain di Eropa itu, tamimitina di Baghdad itu ya, dari Harun Ar-Rasyid itu. Ketika Baitul Hikmah didirikan, tah rada ngareunah we tah, diajar teh teu kudu ka ditu ka dieu we. Gitu, walaupun tetap tradisi mencari ilmu di berbagai tempat yang jauh dari Baghdad masih tetap dilakukan. Tapi itu sudah mulai ada kemudahan-kemudahan. Nanti semakin dimudahkan lagi pada zaman Saljuk. Nah, itu beberapa ya mungkin 2 abad lah setelah zamannya Harun Ar-Rasyid. Itu nanti ada wazir di masa kekuasaan Bani Saljuk, namanya Wazir Nizamul Muluk. Nah, Nizamul Muluk ini dia adalah wazir atau patih mun di urang mah, mahapatih, perdana menteri. Nah, rajanya itu adalah Raja Alep Arslan, lalu diganti oleh anaknya namanya Malik Shah. Tapi perdana menterinya masih Nizamul Muluk. Nah, Nizamul Muluk ini dia berinisiatif ya, bukan hanya mengabadikan tulisan-tulisan, itu terus berjalan ya di perpustakaan, dibuka di mana-mana, yang dibiayai oleh oleh khalifah waktu itu, oleh sultan. Nah, waktu itu Nizamul Muluk dia mulai mendirikan yang disebut dengan sekolah. Jadi sekolah teh mimiti aya nanti teh zaman Nizamul Muluk. Nah, dia bagaimana sekolah itu didirikan? Sekolah itu didirikan tuh begini. Nizamul Muluk itu nyen asrama. Dia membuat kelas. Gitu. Jadi kelas itu sebetulnya zawiyah ya, tempat nanti ada ulama yang diundang ke situ. Jadi ulama diundang banyak, geus we cicing di dia dipanggieunkeun imah. Kemudian ini tempat ulama ini mengajar. Jadi dia ada zawiyah, kelas khusus untuk ulama. Hari biasa ulama teh didatangan ke lembur-lemburna kan gitu ya, ieu mah dikumpulkan di satu tempat. Nah, dikumpulkan di satu tempat di Baghdad itu ya, di di satu madrasah, sebenarnya madrasah tempat belajar yang dinamai dengan nama pendirinya, yaitu Madrasah Nizamiyah. Nah, jadi Madrasah Nizamiyah ini madrasah pertama nih yang didirikan dalam sejarah Islam dan juga dalam sejarah dunia. Kayak ditiru sama orang-orang seluruh dunia itu bikin sekolah. Nyen sekolah itu madrasah Nizamiyah ini dibikin ya, dengan ada zawiyah-zawiyah, ada ulama yang diundang, dan nanti ada kepalanya. Dan biasanya kepala madrasah di Nizamiyah itu, rektornya adalah ulama-ulama terkenal. Dari misalnya Imam Al-Izz bin Salam, kemudian ada Imam Haramain Al-Juwaini, kemudian ada Imam Ghazali, ada Imam Ibn Abdul Bar, Ibn Daqiq Al-Aid dan sebagainya. Ulama-ulama masyhur itu pernah memimpin Nizamul Muluk, madrasah Nizamiyah ini. Nah, setelah ada madrasah Nizamiyah ini, orang semakin mudah lagi situ, karena sudah langsung ulama-ulama dikumpulkan di sana. Mau belajar apa? Belajar bahasa Arab kayak diajar hadis kayak diajar tafsir kayak di satu tempat gitu. Nah, itulah konsep persekolahan. Jadi sekolah teh pan kitu konsepna teh. Murid enak kan teu kudu datang ka imah guruna gitu. Zaman baheula pan datang ka imah guru, tah ayeuna mah murid teh cukup datang ka sekolah. Nah, guruna nu datang ka sekolah. Dan itu berkembang terus, dan itu memang memudahkan, mempercepat penyebaran dari ilmu gitu, dan orang-orang belajar ilmu menjadi lebih mudah lagi. Nah, medianya itu adalah buku-buku, karena buku-buku sudah mulai mudah didapatkan, penukil-penukil banyak sekali, apalagi nanti setelah abad ke-18 ya, zamannya Gutenberg menemukan mesin cetak. Itu setelah abad 18 itu tahun 1700-an, buku-buku semakin mudah lagi karena percetakan sudah mulai makin banyak, cepat sekali dan seterusnya. Nah, maka masuklah kita ke era buku pada abad ke-18, 19 dan abad 20. Ini 3 abad lah era di mana buku-buku itu menjadi sumber utama belajar.
Walaupun tidak ketemu ulamanya, tidak ketemu dengan ahlinya, orang bisa membaca karyanya gitu ya dari buku-buku itu. Dan kita menemukan banyak sekali perpustakaan, buku-buku, dan kita bisa belajar dari buku-buku itu. Nah, setelah zaman buku, abad ke-21 ditandai dengan ada satu satu perubahan dalam pola orang berkomunikasi dan menyimpan informasi. Nah, yaitu dengan ditemukannya alat-alat digital. Alat digital itu adalah alat yang sifatnya mesin, tapi dia bisa menyimpan dan menyampaikan informasi secara real time, gitu. Yaitu seperti ICT. Mula-mula terpisah antara alat komunikasi dengan alat informasi. Alat komunikasi itu seperti telepon, ya. Dulu kita mengenal telepon, telegram ya. Nah, itu telegram itu biasa dipakai di kantor-kantor itu dengan sandi-sandi tertentu ya. Kemudian ada apa lagi? Ada baheula aya HP, tapi HP teh baheula mah nukurkeun telepon jeung mengirim pesan singkat, namanya SMS, short message service gitu ya. Nah, sebelumnya itu ada namanya pager ya. Pager itu menyampaikan pesan singkat aja, nanti digabungkan dengan telepon jadi handphone gitu. Maka baheula handphone teh ya gitulah gitu ya. Jadi kalau tidak terlalu sering komunikasi, handphone teh tara dipakai baheula mah. Da ukur SMS jeung nelepon gitu. Makanya handphone tara dicecekel wae hayo kan gitu. Untuk ari usum mah yang nelepon we gitu. Ari ayeuna mah beda kan itu, karena nanti ada revolusi baru. Nah, kemudian ada alat menyampaikan informasi namanya internet. Ya, jadi internet ini international networking. Jadi dia network secara internasional yang difasilitasi oleh bisa melalui satelit ya, atau dia melalui gelombang ini elektromagnetik ya, listrik atau apa saja. Nah, itu bisa dihubungkan. Dia bisa menyampaikan informasi, ya, menyampaikan informasi secara real time. Tapi masih kene pakai perangkat yang baradag ngaranna komputer gitu. Jadi komputer, dari komputer ke komputer gitu. Kan zaman baheula mah lamun hoyong informasi teh dumuka heula, komputer teh bisa dina HP. Gitu. Misalnya mau lihat website atau lihat apa, itu kan adanya di internet. Sebetulnya ketika internet muncul saja, yang namanya informasi itu sudah mulai agak banyak ya, banjir lah, mulai banyak. Tapi masih agak terbatas karena hanya orang yang bisa mengakses internet saja. Sedangkan akses internet itu terbatas. Teu sakabeh imah jeung teu sakabeh jelma bisa mengakses internet. Jadi lamun hayang ka internet baheula mah kudu ka warnet. Nah, ini atau di rumahnya kalau agak royal dikit dia beli masang internet di rumah ya, lewat kabel telepon biasanya, dan itu harganya mahal juga. Nah, itu biasa, makanya jarang-jarang gitu. Jadi internet itu hanya ada di kantor-kantor atau dia di warnet. Nah, kita bisa kirim email, kita bisa membuka berita ya lewat web dan sebagainya. Ngan eta teh misah ya antara telepon dengan internet itu. Tahun 2010 itu anyar kene berarti nya can lila. Ini hanya 15 tahun ke belakang di Indonesia. Tapi kalau di Eropa, di Amerika itu sudah dimulai sebetulnya revolusinya sekitar tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an sudah mulai muncul usaha-usaha penggabungan antara alat komunikasi dengan alat informasi. Nah, disebut sebagai ICT. ICT itu Information and Communication Technology. Nah, penggabungan antara handphone dengan internet terjadi ketika ditemukan teknologi Android. Gitu. Nanti diikuti oleh Apple ya dan lain-lain. Makanya nanti HP-HP yang tidak pakai Android itu sudah cloud, itu nggak bisa bertahan. Contoh misalnya ada Nokia dulu ya. Nah, Nokia itu udah nggak ada sekarang HP-nya ya. Kenapa? Karena Nokia tidak mau dia pakai Android gitu. Akhirnya ya udah ditinggalkan, udah selesai. Itu eranya Nokia terakhir pakai BBM ya. BlackBerry Messenger. Nah, dia mau niru BBM itu, tapi ya dia ketinggalan lah gitu. Nah, nanti semua HP
Makanya HP-HP baru dari Cina, dari mana itu, Samsung misalnya, dari Korea, itu dia menandatangani pengambil alihan perubahan teknologi ya, dari teknologi handphone menjadi teknologi namanya Android gitu. Jadi Android ini mengawali penggabungan antara alat komunikasi dengan alat informasi. Maka jadilah handphone model kita kan gitu, yang sekarang kita pegang semuanya. Bisa dipakai nelpon, bisa dipakai ngirim pesan ya, bisa berkomunikasi, dan bisa juga menyebarkan informasi, video, kirim video, buka website, buka internet, apa saja itu semuanya di sini. Nah, maka ketika HP ini menggabungkan atau teknologi ditemukan menggabungkan antara alat komunikasi dan alat informasi, semua orang pegang HP, dan pada saat itulah semua orang bisa mengakses informasi secara sangat mudah. Jadi orang rek naon wae babari. Kalau dulu misalnya ya, orang teh yang ngadangukeun pangaosan ustad, dulu sudah ada ustad-ustad itu ceramah secara elektronik, tapi di mana itu? Di studio TV. Jadi kitanya harus punya parabola kan gitu ya, parabola, harus punya TV, kemudian harus punya perangkatnya. Jeung riweuh kan ari TV mah teu bisa disakuan. Komo TV-na 38 in kan gitu nya, piraku disakuan oh bisa dilalajoan di imah gitu. Teu bisa bari ulin kan gitu ya. Teu bisa bari nyetir kayak gitu ya. Nah, jadi setelah ada HP ini, orang menjadi sangat mudah untuk mengakses informasi, dan kemudian diciptakanlah apa yang disebut dengan media sosial. Media sosial itu karena mudahnya orang menyebarkan informasi dan berkomunikasi, dibikin tuh dari mulai Facebook, ada apa lagi, WhatsApp, Instagram, Thread, dulu ada Twitter, sekarang jadi X ya, kemudian ada lagi apa lagi ya, macam-macam lah. Media sosial tuh diciptakan supaya di media sosial tuh orang bisa berhubungan dengan mudah sekaligus menyampaikan informasi. Jadi ayeuna mah orang kan bisa ngobrol sekaligus juga ngasih informasi apa saja. Kita mau membagikan buku misalnya PDF, mau membagikan video, kita mau membagikan berita, mau membagikan apa saja, bukan pengajian seperti ini juga bisa di live dan bisa ditonton sambil apapun gitu ya. Nah, bari sare ge bisa kan gitu ya. Ai bari sare mapan HP-na hurung nu nongtonna sare kan gitu ya. Nah, tapi bisa nanti ditonton lagi kan gitu ya. Nanti ditonton lagi kapan saja ya, secara real time atau secara tunda itu bisa ditonton lagi gitu. Nah, itu kemudahan ya, kemudahan mudah sekali kita sekarang ini mau mendengarkan ulama yang mana. Zaman baheula mah lamun hayang ngadengekeun ulama yang kelasnya dunia misalnya gitu ya, harus datang ke rumahnya di mana tuh, di misalnya Yusuf Qaradawi almarhum ya, Syekh Yusuf Qaradawi, rumahnya di Doha. Kalau mau dengarkan ceramahnya Yusuf Qaradawi ngondang ka dia, tapi kan susah gitu ya, terpaksa kita harus datang ke Qatar kan gitu ya, ke Qatar. Tapi ayeuna mereka naikkeun Yusuf Qaradawi di mana wae kan gitu ya, itu keur macul ge bisa, wah Yusuf Qaradawi gitu ya. Atau mau dengarkan siapa, sekarang gampang, tidak ada susah-susahnya. Dulu tahun 2000-an lah ya, 2000-an, kalau ada datang ulama atau kita misalnya diajak ke mana konferensi internasional, mendatangkan para ilmuwan, para ulama dari mana-mana, senang sekali karena jarang sekali bisa mendengarkan para ilmuwan, para ulama itu berbicara. Kita hanya membaca buku-bukunya saja. Nah, tapi sekarang tidak ada satupun ulama di dunia ini kecuali dia punya akses yang bisa didengarkan, dibaca, dilihat secara langsung di website-website mereka itu, dan itu mudah, tidak susah kan gitu ya, tidak susah. Yusuf Qaradawi sudah meninggal, tapi sampai sekarang ceramah-ceramahnya masih bisa didengar tuh. Ada ininya apa namanya? Ada lamannya khusus ya, di bulak-balik. Atau misalnya kita ingin mendengarkan Syekh Sudes, wah zaman baheula mah yang ngadengekeun Syekh Sudes tekan meuli kaset. Itu kaset meuli CD ya, dengarkan aja. Ayeuna mah gampang, hayang langsung ngadengekeun Syekh Sudes gampang. Lihat aja jadwal Syekh Sudes ngimaman di Masjidil Haram poe naon gitu. Tinggal buka aja website Masjidil Haramnya kan gitu ya. Oh ya, nih sekarang keur ngimaman di Mekah kan ulah milu salat, sabab beda waktuna. Gitu. Gitu.
Ya keur ngimaman subuh kan gitu ya. Orang geus beurang kan ulang salat subuh. Tapi kalau mendengarkan beliau sedang mengimami gampang gitu ya, karena memang direkam, disebarkan ke mana-mana. Tuh, saking gampangnya informasi sekarang ini. Nah, tapi ternyata walaupun informasi semakin gampang, ya zaman sekarang itu kan gampang sekali nih informasi digital itu. Tapi yang namanya menuntut ilmu itu tetap sulit. Seperti sulitnya menuntut ilmu orang di zaman dulu itu. Kenapa bisa begitu ya? Kan gitu ya. Ternyata orang itu ketika dia semakin mudah disuguhi informasi, dia semakin tidak fokus. Terfokus. Makanya coba lihat apa yang paling laku dilihat oleh orang-orang di media sosial. Tayangan-tayangan yang singkat. Ada namanya Reels, ada namanya TikTok. Naon deh ya. Ya gitu-gitu, pokoknya 1 menit, 2 menit lah. Gitu, betul nggak Bu? Nah, jadi mun 1 menit, 2 menit, ini misalnya ada apa nih? TikTok. Wah, 1 menit ganti deh terus saja. Geus nanti Bu. Scroll namanya ya. Scroll teh terus gitu dibuat buka gitu. Mungkin kalau ibu-ibu yang tidak terlalu familiar dengan apa namanya gadget ya rada kurang paham. Tapi kalau yang apa milenial Gen Z gitu ya, itu memang kesukaannya itu. Jadi makanya sekarang banyak orang bikin konten ya, bikin konten itu cuma 1 menit 2 menit lah paling lila itu. Nges 5 menit ditinggalkan itu. Tara didengekeun. Dia lihat 1 menit dah ganti lagi terus saja. Itu sebetulnya secara ini ya, secara alamiah kalau orang mendapatkan atau menyerap pengetahuan itu tidak fokus, 1 menit ganti topik, ganti tema, ganti terus, eta teh liar sih lah teh. Gitu. Teu fokus itu sebenarnya kan yang kenaon itu teh. Nu ieu ngomong ieu, engke 1 menit teh ngomong nu sejen, engke ngomong sejen terus saja, loncat-loncat. Jadi pikiran kita tuh loncat-loncat. Di Sunda aya istilah cacag nangkaeun. Ari cacag nangkaeun teh naon tah? Nya lamun cacag nangka teh tara di satempatnya. Ya teu anggeus gitu ya, tidak selesai. Ci kira-kira lamun orang diajar teu anggeus, nepi moal ilmuna. Moal. Gitu. Itu trapnya. Jadi ternyata walaupun sekarang itu mudah mendapatkan informasi, tapi tetap sulit. Menang ilmu mah hese. Gitu. Kenapa susah mendapatkan ilmu itu? Karena kalau yang harus fokus kudu ngadengekeun lila jeung kudu maca panjang. Anger we haroream jelema teh. Sok geura tingali TikTok anu 1 menit jeung pengajian ustad, komo pengajian hese gitu ya temana teh topikna. Sabaraha perbandingan anu lalajona. Kan ada TikTok mau 1 juta, 2 juta gitu. Mantak anu di lalajon kan teu pararuguh teu kudu mikir. Kalau nu loba lalajo teh joget kan gitu. Terus nanti eta aya joget-joget kamari manon lame velocity. Gitu. Cik kata pertanyaan lamun geus dilalajuan jadi ilmu naon eta? Gak ada ilmunya. Kita naon kikituan kan teu pararuguh. Ieu teh siga anu lieur jalan kan gitu. Tapi orang sekarang hobinya menghabiskan waktu justru untuk sesuatu yang nggak jadi ilmu, gitu kan? Ngadengekeun suara-suara yang nggak jelas, menonton hal-hal yang ya saliwat-saliwat ting jadi naon kan gitu. Karena informasi banjir, orang bisa apa namanya bisa menonton apa saja, melihat apa saja, membaca apa saja. Ngan teu betah lamun panjang-panjang jeung lila-lila, gitu. Nah maka konten kreator yang berhasil itu adalah yang teu ngelmu. Jadi semakin dia serius maka semakin tidak payu kan itu. Serius nerangkeun nepi ka anu teu payu mah didengekeun gitu. Dia tidak akan apa namanya nggak akan sampai itu. Nah, jadi di zaman sekarang ini orang seperti mudah mendapatkan informasi, orang seperti mudah untuk belajar karena dimudahkan kan oleh teknologi. Tapi jebakannya ternyata anger nuntut ilmu mah hese. Gitu, karena belum pernah ada ya yang diisuk nepi ka sore lalajo apa namanya HP itu kan loba anu gitunya gawe karena HP we hayo kan gitu ya. Cik lah lamun eta diisuk nepi ka sore dilakukan dalam setahun teh nyiar ilmu kira-kira pinter mah. Hebat itu dia. Pasti hebat. Tapi aya teu kadongengkeun eta nu kana HP wae tuluy jadi profesor.
Ayah budak karena HP mah udah dicarikan set HP-an wae. Sama budak lain kalah ka pinter kalah ka bodoh kan gitu. Sabab nu nilalajuan kan kitu eta kan gitu ya. Yang dilihat teh nu joget-joget, nu teu pararugu gitu-gitu ya. Suara-suara nggak jelas. Nah, ini yang disebut dengan jebakan informasi. Jadi kita banjir seperti kita memberikan fokus kepada informasi, tapi sesungguhnya tidak, karena karakter dari pikiran kita, otak kita itu tidak bisa ngaran cabang itu ya. Kok mau loba-loba ting? Iya di pikiran enggak. Belajar ilmu saja itu harus fokus sok diajar naon. Pan kuliah ge kudu puguh jurusanana. Gitu. Kuliah jurusan naon? Abdi teh kuliah jurusan kedokteran, pertanian, peternakan, sejarah, naon gitu disebutan MK 20. Mungkin teu? Apaan moal mungkin kayak hiji waktuna teu mungkin, kadua sirahna moal mahi. Gitu. Jadi nggak ada orang ahli itu dalam beberapa bidang saja ya, paling hebat 2-3 bidang. Ada yang disebut dengan polimet ya. Polimet itu orang ahli dalam berbagai bidang, tapi datara aya nu pika puluhan keahlian tidak. Polimet itu paling banyak kayak 5 keahlian kan gitu ya. Banyak ulama-ulama dulu polimet dalam beberapa dalam beberapa bidang. Seperti misalnya Ibnu Rushd ya. Ibnu Rushd ini seorang polimet karena dia seorang ahli dalam filsafat, dia ahli dalam ilmu musik. Itu ada kitab musiknya Ibnu Rushd ya, Al-Farabi ya. Al-Farabi itu Ibnu Rushd juga nulis tentang musik, tentang fisika, dia nulis juga tentang kedokteran, dia nulis juga tentang fikih juga dan tentang akidah. Nah, itu seorang polimet ya. Tapi dah henteu loba-loba teh geus sakitu we lah, paling loba ge 5, 6 gitu ya. Nah, rata-rata kalau manusia ya, manusia normal itu biasa-biasa saja, keahliannya itu 1 bidang aja atau 2 bidang lah paling banyak ya. 2 bidang teh gitu, karena tidak bisa semua ahli. Gitu. Saya kalau ditanya urusan kedokteran terus saya berfatwa nggak usah percaya, bukan gitu ya. Jadi itu dia kudu anu lah, di mana diajarna kan gitu ya. Nah, atau misalnya ditanya urusan bisnis, urusan peternakan, nggak usah didengarkan gitu. Pasti saya nggak ada ilmunya gitu, karena tidak punya keahlian dalam bidang itu. Nah, oleh sebab itu, karena manusia itu memang karakternya harus fokus dalam satu keilmuan tertentu, maka salah satu ini jebakan ya yang harus kita hadapi di dalam era banjir informasi itu adalah memilah. Jadi nu kudu dibaca dengekeun kurang teh naon. Nah, itu yang harus kita pikirkan itu gitu. Jadi gara-gara HP itu menyediakan apa saja dan tidak ada yang melarang gitu, sebab teu kudu mayar mahal kan gitu ya, walaupun kita tetap mayar gitu ya. Tidak mahal itu kita ikuti aja kahayangna HP itu. Kan kahayang HP mah geus hayo we gitu, bolak-balik terus saja, nanti ada yang baru lagi dan seterusnya. Nah, begitu juga nanti biasanya kalau pelajar-pelajar mahasiswa ya. Dulu saya zaman mahasiswa, zaman ketika pertama kali buku-buku itu didigitalkan, jadi namanya buku PDF. Maka ini salah satu jebakannya ya. Ini saya dulu waktu itu kurang nyadar, tapi baru tersadar sekarang ini. Apa yang saya kerjakan, saking semangatnya, karena pencinta buku ya, saking semangatnya mengumpulkan buku-buku, akhirnya saya download banyak sekali kitab-kitab dalam bentuk PDF. Dibeli harddisk khusus ya. Eusina teh eta kalau dijumlahkan mungkin lebih dari 100.000 buku. Kan itu saking bernafsunya saya mau mengumpulkan buku-buku itu. Pertanyaannya 100.000 buku iraha macana. Kan gak mungkin itu saya bacakan itu ya. Kudu namanya itu lain pegawaian orang belajar, itu bagian perpustakaan itu kan gitu. Tah lamun pegawai perpustakaan ngumpulkeun buku rada kaharti, dia mah menyimpan aja kan itu informasi, ini namanya buku digital gitu. Saya sebagai pelajar seharusnya itu memilah buku naon nurek dibaca sesuai dengan fokus saya kan gitu. Jadi teu kudu alus ya buku naonnya kedokteran download, ya alus ya buku naon pertanian download gitu, ya alus ya buku naon, kan teu nyambung kan gitu ya. Saya belajar sejarah, mestinya saya fokus saja gitu ya, buku sejarah. Oh ya, dan ternyata betul saja yang bermanfaat sekarang cuma buku sejarah aja gitu. Yang lain-lain mah eta sakitu ratusan ribu manfaatna gitu. Jadi nggak ada gunanya karena nggak ada fokusnya gitu ya. Dia fokus tidak di situ. Itu baru buku komo informasi anu samenit pasti tidak akan memberikan informasi yang yang berharga untuk kita itu kan gitulah. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi trap buat kita. Oleh sebab itu, walaupun informasi banjir, tetap saja yang namanya ilmu itu
butuh alimnya. Jadi dia butuh otoritas, butuh karena ahlinya gitu. Jadi walaupun banyak di misalnya ya info kesehatan, pan lo banyak dina ieu teh non teh dina TikTok teh kadang dokter ini bikin ini segala macam. Da anggar geuring mah moal cager kula laju TikTok atuh. Kan itu. Pan kudu datang ke dokter nu sakola. Jabak sakola ge kade kudu ditanya ijazahna asli atau palsu gitu. Pan bahaya tuh dokter ijazahnya palsu kan itu. Nah, kan harus jelas ini sekolahnya di mana gitu ya, di ahlinya apa gitu. Nah, itu baru kita nanti akan mendapatkan ilmu di situ kan gitu. Nah, inilah yang apa namanya? Yang kadang-kadang suka kita lupakan. Ya seolah-olah lamun geus maca TikTok, naon teh mun geus ningali TikTok tah ya. TikTok tentang ieu namanya kan penyakitnya itu seolah-olah kita ini sudah bisa semua gitu. Eta ya ibu-ibu ya maksudnya nah mah eta naon eta decek TikTok cenah kudu kieu kan gitu. Ari teh keliru dan sebagainya. Nah ini kan jadi kacau, itu mengacaukan otoritas. Padahal sebetulnya sunnatullahnya ilmu itu tidak ada ilmu kecuali dia dipegang oleh ahlinya, oleh otoritasnya. Jadi ahli dalam bidang tertentu itu tetap tidak akan bisa dikalahkan oleh informasi yang banjir di media sosial, di digital itu. Nah makanya kita jangan tertipu. Jadi kalau kita mau mendengarkan informasi, tetap kita harus mencari sumber informasi yang otoritatif. Maka jangan sampai menyebut begini ya, di mana ya, tina internet, tina TikTok, tina WhatsApp, viral dan sebagainya. Itu pasti informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pan orang mah gampang pisan atuh kapengaruhan ku viral. Udah pedah rame cenah gitu. Jadi nu bener teh sama dengan anu rame kan gitu kan terbalik gitu. Nah, ini kan definisi yang keliru itu. Dan makanya balik lagi kepada informasi di Quran gitu ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi lamun teu nyaho teh fas'alu ahla dzikri, ulah fas'alu ahla TikTok itu ya. Fas'alu ahla apa kan gitu ya. Tetap kita harus cari siapa nih ahlinya gitu. Jadi jangan apa namanya, jangan terpengaruh mudah sekali dengan apa konten-konten di TikTok tuh, apalagi kalau dia bukan dari ahlinya gitu. Ti ahli nawai panurang teh bisa membanding-banding informasi, apalagi bukan dari ahlinya. Nah inilah, jadi walaupun di era mudah sekali kita mendapatkan informasi secara digital, tapi tetap saja adab ilmu itu tidak akan bisa diganti. Dan itulah yang disebut dengan mutkin di dalam ilmu. Maka Rasul mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbu, sangat menyukai, idza amila ahadukum amalan, kalau kita melakukan sesuatu, an yutkinahu, maka perbuatan itu harus dilakukan secara mutkin. Secara mutkin itu secara kuat, kokoh, benar, terpercaya, itu namanya mutkin. Nah kalau di dalam ilmu, mutkin itu pertama kita jadi ahlinya atau kita bertanya kepada ahlinya gitu. Jadi jangan sampai keliru gitu. Maka majelis-majelis ilmu, sekolah-sekolah dan sebagainya itu masih tetap menjadi sumber dari ilmu pengetahuan yang otoritatif gitu. Jadi jangan gara-gara TikTok ya, gara-gara Facebook dan sebagainya kemudian kita menganggap bahwa geus loba di dinya ge hayang naon kan, itu nggak bisa begitu. Tetap saja yang namanya ilmu secara sunnatullah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para ahlinya. Nah, saya kira ini beberapa hal yang apa namanya bisa disampaikan ya berkenaan dengan arus informasi yang tentu bisa saja menjebak kita, menyebabkan kita menjadi banyak kebingungan gitu gara-gara informasi yang terlalu deras tadi itu. Mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.